Pelajaran kita berlanjut mengenai musuh di dalam. Kita akan mempelajari kesalahan dari satu orang yang berdampak kepada seluruh bangsa. Bukan bangsa Kanaan seperti yang kita pelajari di pekan lalu, tetapi kepada bangsa Israel sendiri. Yosua 7 adalah contoh pertama di mana melalui sebuah peristiwa tragis, bangsa Israel belajar konsekuensi yang luas dari perjanjian dan maknanya yang dalam. Tuhan memberikan pelajaran kepada Yosua dalam memanage hal-hal ini. Jadi kalau kita bilang kan seringkali kalau orang selalu bilang, buku kepemimpinan itu Nehemia. Ini kan berapa kali sering bilang, kalau leadership nggak usah baca buku Maxwell. Tapi bacanya buku Nehemia kan, seringkali bilang begitu kan. Tapi yang salah, buku Yosua ini pun juga banyak prinsip-prinsip kepemimpinan. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Dari pekan ke pekan, pelajaran ke pelajaran, di mana triwulan keempat pada tahun 2025 kita membahas mengenai kitab Yosua, dan kita senang sekali bahwa di studio ini sudah hadir teman-teman yang akan berdiskusi bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kesediaannya, waktunya mau berdiskusi bersama, dan tentunya senang sekali juga kami menerima banyak kesaksian-kesaksian, komentar-komentar dari teman-teman pemirsa setia Diskusi Sekolah Sabat yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Bang Glenn untuk membacakan. Senang sekali kita dapat komentar. Yang pertama dari Darto Sumpeno. Terima kasih sudah masuk triwulan keempat. Pelajaran yang penting untuk kita yang percaya firman Tuhan yang kita bahas melalui Sekolah Sabat. Terima kasih. Kemudian berikutnya dari JMZ. Amin. Puji Tuhan, penjelasan Sekolah Sabat yang begitu menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya datang dari Manalu, Washington. Amin. Buat diskusi yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya Kak Stella. Dari Frida Herkenayawan. Terima kasih Pendeta Tulalesi untuk nasihat biar kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Kemudian lanjut dari Yatin Kukung. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang membantu saya memahami dengan lebih baik. Tuhan memberkati. Kemudian dari Willis Sui. Amin, puji Tuhan. Terima kasih penjelasannya, diskusi yang sangat-sangat indah. Tuhan memberkati. Amin. Pendeta. Baik, yang pertama dari Roinda Sitinjak. Terima kasih diskusi Sekolah Sabat sudah hadir di awal pekan. Tetaplah bersinar dari Jambi, Sarolangun. Lalu yang berikutnya dari Fandi Ndruru. Terima kasih atas pelajarannya, mudah dimengerti. Tuhan. Lalu berikutnya dari Nancy Palapesi. Ini ada permintaan doa juga sekaligus ya. Saya dikejutkan oleh hasil laboratori yang menyatakan kalau saya menderita leukemia. Dan ini merupakan kehidupan kedua yang Tuhan berikan kepada saya, dan kiranya saya tetap setia sampai Yesus datang. Terima kasih Hope Channel, dan salam dari jemaat Tosdak, Thousand Oaks Seventh Day Adventist Church, California, USA. Amin. Nanti kita akan doakan ya sebentar Nancy, untuk Ibu Nancy. Dan kita sudah sampai di pelajaran selanjutnya, cerita selanjutnya dari kitab Yosua. Dan teman-teman yang rindu untuk belajar bersama dengan kita namun sulit akses kepada buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini, Anda bisa menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Katakan saya ingin mendapatkan buku Sekolah Sabat, dan kami akan menanyakan alamat lengkap saudara. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma ke tempat saudara masing-masing di dalam wilayah Indonesia. Pelajaran kita berlanjut mengenai musuh di dalam.
Kita akan mempelajari kesalahan dari satu orang yang berdampak kepada seluruh bangsa. Bukan bangsa Kanaan seperti yang kita pelajari di pekan lalu, tetapi kepada bangsa Israel sendiri. Yosua 7 adalah contoh pertama di mana melalui sebuah peristiwa tragis, bangsa Israel belajar konsekuensi yang luas dari perjanjian dan maknanya yang dalam. Seperti yang kita telah pelajari juga di pelajaran yang lalu, bagaimana Allah adalah hakim yang adil ketika mengadili kejahatan dari bangsa-bangsa di sekitar di Kanaan, maka Allah menggunakan bangsa Israel. Tapi ketika bangsa Israel tidak setia kepada perjanjian, tidak menurut kepada apa yang Allah perintahkan, bangsa Israel juga menerima konsekuensi dari atas ketidakpenurutan mereka. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita sambil menantikan warisan surgawi kita. Kita menghadapi tantangan-tantangan yang serupa. Sementara kita berada di perbatasan tanah perjanjian, kesetiaan kita diuji. Dan kita bisa menang hanya melalui penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Yosua, sebuah kisah transisi dari Musa sang pemimpin besar kepada seorang hamba muda yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan perjalanan iman bangsa Israel. Bukan tugas yang mudah. 40 tahun sebelumnya, bangsa itu gagal karena ketidaktaatan, hingga seluruh generasi yang keluar dari Mesir binasa di padang gurun. Kini, generasi baru berdiri di ambang janji Tuhan. Kitab Yosua sendiri berfokus pada 3 hal. Masuknya bangsa Israel ke tanah itu, menaklukkan wilayah-wilayahnya, dan pembagiannya kepada suku-suku. Semua ini menegaskan satu pesan utama, kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya. Yosua bukan hanya cerita sejarah kuno. Ia adalah kisah iman untuk kita dapat belajar menghadapi tantangan masa kini, terutama tantangan rohani yang mengancam keamanan kita, iman kita, dan pemenuhan misi yang telah Tuhan percayakan kepada umat-Nya. Bersiaplah, berpetualang bersama untuk melangkah dengan percaya bahwa Tuhan sanggup membawa kita masuk ke dalam janji-Nya dalam perjalanan iman dari Yosua. Pelajaran ke-6 dengan judul musuh di dalam, ayat hafalannya terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Bang Glenn. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mempelajari kembali firman Tuhan, khususnya pada pelajaran ke-6 ini. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, dan dengan kuasa Tuhan kami boleh setia sementara kami menantikan tanah perjanjian yang segera akan menjadi milik kami. Dan sementara kami menantikan kegenapan janji itu ya Tuhan, kami hidup di dunia ini dan kami mempunyai pergumulan. Salah satunya adalah pemirsa kami, Ibu Nancy Palapesi. Dia telah mendapatkan hasil laboratori. Tuhan tahu penyakitnya, tapi kami juga tahu Tuhanlah yang membentuk anakmu ini. Sehingga Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan tanganmu yang penuh kuasa itu boleh menjamah tubuhnya agar tubuhnya boleh dipulihkan. Beri kekuatan kepada dia. Tolong imannya tetap teguh, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kepada semua pemirsa kami, kiranya kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Sementara mereka menyaksikan tayangan ini, biarlah Roh Kudus bekerja di hati mereka. Dan kami semua dipersiapkan untuk menerima tanah perjanjian yang Tuhan segera berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bang Glenn. Cerita di dalam kitab Yosua ini berlanjut lagi. Kita akan segera mendengar satu nama yang membuat bangsa Israel ini akhirnya secara kolektif, secara bangsa dihukum oleh Tuhan. Kalau teman-teman di sini pernah nggak kena imbas menerima konsekuensi dari kesalahan satu orang lain gitu ya, kalau Bang Glenn? Ini satu pengalaman yang selalu saya ingat waktu SMP.
biasalah anak SMP kan suka bereksperimen. Jadi kami satu kelas itu sangat ribut. Wali kelas, salah satu guru datang, lalu dia tanya siapa yang ribut, tidak ada yang mengaku. Tiba-tiba dia berdiri di sebelah saya, lalu tanya, kamu juga ikut ribut? Saya bergumul dan saya memilih untuk jujur. Lalu saya dapat hadiah dari dia. Jadi sebenarnya yang salah kita semua. Tapi barangkali hanya saya atau satu teman saya lagi yang menerima konsekuensi atas keributan kami satu kelas itu. Oke. Tapi kalau bagian abang, paling nggak abang ikut di situ ya? Iya, Ya, iya. ikut di situ. Oke. Kalau dari Kak Stella? Oh, kalau saya pikir apa ya? Saya baru teringat ketika pelatihan di 1000. Oh. Nah, saya teringat tiba-tiba, oh iya ya, we are one ya. Satu terlambat, nah hukumannya itu pasti semua kan. Nah itu termasuk nggak ya? Iya. Tetapi itu jadi mengenal, oh iya lucu juga ya. Tetapi ya. Tapi itu berkesan sekali ya Kak sangat ya? berkesan dan itu terbawa sampai saat ini, bukan hukumannya, tetapi we are one-nya yang jadi teringat sampai saat ini, dan itu kan kenyataannya. Jadi apa saja kita ketika ada teman satu misioner yang susah, berduka, senang, melahirkan, apa semua itu langsung ya we are one, berbondong-bondong lah untuk oh iya mau kasih apa ya gitu. Nah meskipun ya ada apa ya blessings in disguise kayaknya. Oke. Neta Wilson? Ya kalau kami apa ya, sebagai orang tua dari anak-anak balita, paling sering lah itu bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Kesalahan anak-anak maksudnya lah ya, yang numpain air lah, yang jatuhin piring lah, yang makanan terlempar-lempar lah, yang ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan karena terlalu membuat trauma kalau diceritakan. Ya kayak gitu-gitu lah ya. Jadi memang paling nggak menunjukkan juga bahwa kadang-kadang kita bertanggung jawab terhadap orang lain. Ya. Apalagi kalau orang lain itu ada menjadi tanggungan kita lah ya, apalagi anak-anak kan. Mungkin itu salah satu yang ya kita senang juga, karena artinya oh ini anak kita bertumbuh berkembang, melakukan segala sesuatu dengan segala kebebasan, dengan segala apa yang mau mereka lakukan, tetapi tetap harus kita pastikan bahwa konsekuensinya itu tidak terlalu berat lah ya. Nggak apa-apa ada konsekuensi, tapi kalau bisa jangan terlalu berat. Oke. Nah sekarang kita akan lihat apa sih sebenarnya penyebab utama kekalahan dari bangsa Israel ketika mereka melawan penduduk dari Ai. Kak Stella. Nah, yang pertama ya, yang pertama itu sudah pasti dong, dosa Akan. Iya kan? Karena baru judulnya aja musuh di dalam, dan pembahasan sepanjang minggu ini ya tentang dia. Dan kayaknya dia pemeran utamanya ya, dosa Akan. Dan yang kedua adalah kepercayaan diri yang terlalu berlebihan nih. Nah kalau sudah berlebih, otomatis sudah ada kesombongan di situ. Jadi memandang remeh, jadi anggap enteng. Kemudian yang saya dapatkan juga selain itu adalah ujian iman dan kepemimpinan. Nah itu terfokus kalau tadi Akan, kalau ini kepada Yosuanya sendiri. Nah seperti itulah yang saya dapatkan dan temukan di pelajaran ini. Iya, karena kalau kita baca di Yosua 7, di awal dari pasal ini aja sudah dikasih tahu ya mengenai nama Akan itu sendiri. Kita sebagai pembaca langsung kita tahu sebenarnya apa. Tapi kalau kita baca lebih detail lagi di ayat 3 dikatakan, kembalilah mereka pengintai itu kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi. Jadi itu tadi bagaimana kepercayaan diri yang terlalu tinggi gitu ya. Percaya pada diri sendiri bukan percaya kepada Tuhan. Bang Glenn? Ini ingat cerita Stella tadi, kalau kita baca ayat 11, orang Israel telah berdosa. Mereka, perhatikan bukan ya kan? Bukan Akan ya. Bukan Akan. Mereka. Jadi bangsa ini adalah satu kesatuan. Jadi satu berdosa, Tuhan menganggap mereka itu sebagai melakukan pelanggaran bersama. Walaupun hukumannya itu tetap
dipusatkan kepada Akam. Jadi Yosua juga Wiarwan ya mereka. Bangsa Israel ya. Itu yang saya dapatkan dari alasan cerita ini. Pendeta. Ya mungkin kalau yang kita harus juga jelaskan, selain daripada kesalahan daripada Akan ini, kita juga harus tahu bahwa ini konteksnya apa. Konteksnya adalah bahwa mereka ini menganggap pencapaian daripada diri mereka itu adalah hasil daripada ya diri mereka sendiri, karena kehebatan mereka. Makanya kan kalau dibilang kan masalahnya adalah karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, biasanya kan kalau orang menang perang ya segala rampasan jarahan perang itu adalah hak mereka. Kalau memang mereka yang berperang, tapi ini kan yang berperang kan Tuhan yang berperang kan, bukan mereka. Nah, jadi dalam sisi ini sebenarnya itulah kesalahan personal, tetapi yang juga menjadi perhatian adalah bahwa mungkin di dalam tindakan yang melakukan itu hanya si Akan ini, tetapi dalam pikiran semua juga merasa bahwa ini kemenangan kami. Makanya ketika kita mencoba untuk mengalahkan kota lain yang lebih kecil itu adalah sedikit aja, toh kita kan ini udah level up semua, udah naik level semua, udah kalau main game kan udah makin jago lah mereka kan, udah sedikit aja lah. Tapi ternyata kan akhirnya kalah. Jadi kalau dibilang hanya Akan saja yang bersalah, mungkin ini hanya yang di highlight, tetapi tegurannya kepada semuanya, semua bangsanya. Oke, seperti yang saya katakan tadi di awal itu kita sebagai pembaca sudah dikasih tahu mengenai dosa dari Akan ini. Tapi muncul pertanyaan, kalau misalnya memang Tuhan sudah tahu dosa Akan dari mulanya, kenapa tidak diberitahukan sebelum pergi berperang, sehingga ya mereka tidak perlu mengalami kekalahan, jadi kayak ditegur duluan gitu, Bang. Jadi kalau saya pengen anak saya bisa main sepeda, saya izinkan dia naik sepeda, konsekuensinya dia jatuh. Konsekuensinya dia bisa luka-luka, konsekuensinya dia bisa masuk got, tapi saya tidak izinkan dia ke jalan raya di mana dia bisa mati. Ketabrak mobil. Ya. Jadi ini adalah bagian dari cara Tuhan mengajar bangsa Israel bahwa dosa itu berbahaya dan dosa itu impact-nya sangat mengerikan. Dan Tuhan jaga memang tidak semua sampai mereka, seperti saya bilang, mereka sampai binasa semuanya. Tetapi ini adalah pelajaran penting yang harus Tuhan ajarkan kepada orang Israel, walaupun ini hal yang menyakitkan kepada mereka. Ya mungkin kenapa Allah tidak langsung menegur, karena teguran itu kan biasanya tergantung. Kalau di pelajaran yang lalu kita bilang itu kan harus di depan sebelum terlalu matang. Tapi kadang-kadang kalau belum berbuah susah juga, gitu kan? Kalau ditegur tapi belum kejadian, nah ini kan gimana nih? Maksudnya bukan belum kejadian, maksudnya efeknya belum terlihat. Jadi seperti dicegah. Ya, kalau dicegah itu bagus. Tetapi berapa banyak orang itu yang berhasil belajar dari pencegahan? Nah, kan biasanya kan orang belajar itu dari akibat gitu. Mungkin ada seperti itunya juga, dan karena memang kita juga ketika kita melihat perjalanan bangsa Israel ini, kita juga harus melihat bahwa sama seperti ketika bangsa Israel di zaman Musa itu mereka sedang baru mulai sehingga melakukan kesalahan-kesalahan yang kita terlalu judgmental kepada mereka. Oh, gimana bangsa Israel bisa begitu? Karena harusnya mereka tahu apa segala macam. Nah, ini kan mereka juga baru mulai. Nah, hal yang sama juga terulang kepada bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua ini juga. Ya, mereka ini sementara sedang baru mulai di fase kedua dari penaklukan. Kalau dulu fase pertamanya adalah perjalanan. Nah, sekarang fase keduanya adalah penaklukannya. Ketika mereka memulai, mereka juga harus tahu siapakah yang punya kuasa, siapakah yang membawa mereka. Kalau tadi di dalam perjalanan Allah menjanjikan kepada Musa, mereka tidak usah berperang, karena akan dikirimkan itu kan hornet atau lebah-lebah penyengat gitu kan, supaya mereka dihalau kan bangsa-bangsanya. Tapi enggak, sekarang mereka akan pergi berperang. Tapi mereka juga harus tahu ini perang ini apa peran mereka, apa tugas mereka, apa ganjaran yang berhak mereka ambil. Nah, ini kan sesuatu juga yang perlu dipelajari. Dan seringkali Allah itu kalau kita lihat di dalam banyak kejadian itu menjadikan hal pertama itu tanpa ampun, kesalahan pertama, baru kasih karunia berikutnya. Contohnya kan ya ini seperti sudah disebutkan di Taman Eden itu kan baru salah sekali langsung diusir. Mungkin kalau Ananias dan Safira, baru salah sekali gini di awal langsung mati. Padahal banyak juga yang berdosa begitu kok nggak langsung mati. Tapi memang kadang-kadang yang pertama itu harus cepat, keras, jelas, tegas dan tidak terbantahkan, supaya paling tidak secara prinsipnya ini tidak boleh.
Nah, mungkin seperti itu. Sehingga kalau dicegah, ya bukannya mengatakan oh kalau gitu Allah bersalah dong. Kenapa nggak mencegah? Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Tapi nggak apa, kadang-kadang seperti imunisasi kan, biarlah mereka luka di hal yang kecil daripada terbawa-bawa nanti mereka luka di hal yang besar gitu kan. Jadi biarlah kesalahan ini dibiarkan supaya ada dampaknya, efeknya ya ada yang meninggal, ada yang mati, terbunuh, apa segala. Tapi paling nggak itu menjadi pelajaran yang bisa mencegah kejahatan-kejahatan yang lebih besar lagi. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Dan kita mungkin mengingat juga ya seperti Lucifer ketika dia mungkin memiliki ketidaksetujuan dengan Tuhan, Tuhan tidak langsung membahas, membinasakan lah, mencegah, menghukum pada saat itu juga karena belum terlihat dampaknya, akibatnya, dan itu bisa menyebabkan ciptaan semesta lain jadi bertanya-tanya akan karakter Tuhan itu. Jadi mungkin kita bisa sambungkan mirip seperti itu kondisinya. Kalau dicegah dan belum kelihatan dampaknya, mungkin bangsa Israel yang lain bisa bertanya-tanya kenapa ini akan dihukum. Oke. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai satu bangsa sepertinya menanggung kesalahan satu orang, walaupun setelah kita lihat ada juga bagian dari bangsa Israel itu. Tapi apa aplikasinya untuk kehidupan kita, Kak Stella? Nah, kalau untuk aplikasi untuk kita secara pribadi ya, kalau ini kan bicara tentang kenapa sih satu orang, tadi dibilang ya, seluruh bangsa harus menanggung satu kesalahan, ya kan tadi. Nah, sebelum ambil aplikasi, mungkin sedikit saya tambahkan, kita perlu ketahui bahwa perjanjian antara Allah dan bangsa Israel ini itu melibatkan satu umat, di mana umat itu ada tingkatannya, tingkat individu dan korporat. Nah, seperti yang kita lihat kondisi, nah mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Dan apa yang terjadi, jadi ketika ada satu yang melakukan kesalahan, nah itu bangsa Israel dari individu dan korporat ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika ada satu yang melakukan kesalahan, maka semua akan merasakannya. Rasa bersalah itu akan dirasakan oleh satu bangsa. Dan itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Aplikasi di dalam kehidupan kita secara pribadi adalah biarlah hidup kita ini harus kita jaga dengan sebaik mungkin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat bahwa hidup kita ini adalah pesan bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu membawa satu pengaruh yang baik buat orang lain. Saya jadi teringat ya, satu hal waktu mama saya sakit, dan ada prosedur yang menurut saya itu tidak masuk akal. Dan ada rasa hati untuk mau gimana ya, ingin komplain, langsung datang ke rumah sakit untuk komplain, kenapa sih seperti ini? Ini aturannya tidak begini, kenapa tidak langsung ditanggulangi seperti itu? Tetapi satu hal saya berdoa dan Tuhan ingatkan, Stella, ketika kamu datang untuk bicara, kamu bukan hanya mewakili diri kamu sebagai Stella, seorang anak dari seorang ibu yang sakit. Kamu sedang mewakili sebagai seorang misionaris 1000. Kamu akan mewakili, orang akan melihat kamu sebagai, oh pernah ikut latihan medikal. Dan satu lagi yang paling penting, mereka akan lihat kamu sebagai seorang istri pendeta. Itu yang muncul di pikiran saya, yang membuat saya terkulai dan berlutut menangis, Tuhan ampuni saya. Kalau begitu saya tidak akan komplain Tuhan. Tapi Tuhanlah lakukan yang terbaik buat saya dan ibu saya. Hanya sampai di situ, dan itulah yang saya lakukan, menyerah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang turun tangan untuk hal itu. Amin. Jadi sama seperti zaman COVID. Kalau ada satu orang COVID, kena COVID lalu dia diam-diam. Kita semua tahu apa yang terjadi, bukan? Bahwa penyakit itu menular kemana-mana. Jadi kalau dosa ini disimpan diam-diam,
ini akan menjadi dosa yang menular kemana-mana. Jadi Tuhan perlu secara tegas katakan bahwa hal-hal kudus, hal-hal benar itu tidak bisa dinegosiasikan. Kebenaran adalah kebenaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tambahkan adalah bahwa Tuhan mau mengajar bangsa Israel ini, bahwa ya mereka menang Yeriko, tapi bukan karena pertempuran. Sementara mereka di sini sudah tadi disampaikan oleh Pendeta Wilson, tadi kata mereka sudah mulai pikir, oh kita bisa nih. Jadi sebenarnya kemenangan mereka adalah ketika mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mereka taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ini pelajaran ini yang mau Tuhan ajarkan kepada mereka, karena mereka bukan dilatih menjadi militer, mereka tidak ada militer resmi. Bagian mereka untuk menang adalah ketaatan mereka kepada Tuhan. Pendeta. Mungkin yang perlu kita sadari adalah bahwa di dalam segala hal sangat sering atau lebih umum bahwa kesalahan itu bukan hanya berdampak kepada diri sendiri, kan? Mau di kerjaan di kantor, di sekolah, tugas sekolah, apa segala. Ya kalau orang main game gitu kan, salah klik apa segala, ya bukan cuma dirinya, satu timnya bisa kalah, main bola gitu kan, salah gitu. Jadi ini hal-hal yang universal gitu loh. Jadi ketika ini terjadi juga di dalam konteks agama, konteks kekristenan, harusnya bukan sesuatu yang membuat kita jadi bertanya-tanya. Mungkin ya kita bisa menganalisa seberapa besar dampaknya apa segalanya. Cuma maksudnya kita juga perlu melihat bahwa walaupun seolah-olah satu bangsa itu menanggungnya, tetapi beda-beda juga lingkaran pertanggungannya gitu kan. Ya dirinya sendiri si akannya langsung mati, keluarganya juga. Tapi mungkin yang lebih besarnya nggak semuanya kan, hanya terus lalu kemudian perangnya juga nggak semua bangsa itu kan kayak kena tulah semua, nggak kan, hanya kalau bilang korbannya itu hanya 36 orang ini, gitu kan. Jadi di satu sisi semua kena secara umum, tetapi ada juga level tingkatan seberapa dekat dan seberapa intens hukuman itu. Jadi kalau bilang apakah ini adil, saya sih masih melihat masih adalah taraf keadilan. Kayak contohnya keluarganya dihukum, ya biasalah kalau koruptor kan, yang korupsi bapaknya di penjara, tapi anaknya yang jalan-jalan kemana naik Rubicon gitu kan, sama aja gitu loh. Jadi dia juga menikmati gitu kan, walaupun yang salah bapaknya gitu. Jadi sehingga kalau dihukum ya anaknya juga kena hukuman yang nggak tahu lah bagaimana, maksudnya make sense juga, tergantung seberapa dekat dan seberapa kita mendapatkan benefit daripada kesalahan itu. Dan kalau kita makin jauh ya mungkin akibatnya juga nggak terlalu nyata gitu kan. Dan inilah yang terjadi juga, terlihat juga. Jadi kalau dibilang kenapa saya sih melihat masih dalam tahap yang masih fair lah apa yang terjadi kepada saat ini, karena itu juga membuat kalau dibilang ditanya ya Yosua juga yang salah kan, kenapa dia ngirim cuma 3.000 gitu kan, kenapa nggak semuanya, kenapa nggak tanya Tuhan dulu, atau kenapa nggak tanya Tuhan dulu kan, ya itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dilihat, tetapi menunjukkan prinsip bahwa ya memang kalau Tuhan yang mau berperang bagi kita seperti pelajaran di yang lalu, ya berarti kita harus mengikuti rencana Tuhan juga. Seperti itu. Thank you Pendeta untuk penjelasannya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Yosua 7 ayat yang ke-11. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, menyembunyikannya, menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ayat yang ke-16. Keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Dan apa yang Yosua katakan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Kalau kita melihat di sini, cara Akan ini ketahuan gitu ya, istilahnya ketahuan gitu.
kalau kita bayangkan cukup panjang juga prosesnya dan ada waktu yang diberikan sebenarnya bagi Akan untuk mengakui gitu. Sebenarnya dan apa sih sebenarnya cara dan solusi Allah ini mengungkapkan keadilan dan kasih karunia-Nya, Bang Glenn? Jadi Allah tidak akan menghukum tanpa bukti. Jadi memang Tuhan bikin prosesnya panjang untuk supaya tidak ada satupun di antara bangsa Israel yang komplain bahwa Tuhan itu semena-mena. Memang sudah terbukti. Kemudian seperti telah disampaikan tadi, Tuhan lagi tunggu nih. Kan sudah bilang, Yosua katakan kita kuduskan diri, ada yang salah. Harusnya kan akan datang sama Tuhan. Jadi akan memilih untuk ketika sukunya disebutkan harusnya udah tahu nih makin dekat sebelum ketahuan harusnya paling nggak dia bertobat ya. Jadi mengeraskan hati dia. Iya, jadi akan lebih takut kepada akibat hukuman daripada dosa itu sendiri. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka. Dan tujuan daripada penghukuman ini bukan untuk hukum tapi untuk memudahkan bangsa ini bahwa ini adalah hal yang benar. Dan yang menariknya adalah kalau kita hubungkan cerita ini dengan Yesus bahwa gara-gara akan keluarga lalu bangsa Israel harus menderita, dan ketika Yesus mati di kayu salib maka karena dosa seperti akan ini maka kita semua bisa dibebaskan. Jadi ini juga sedang mengarah kepada salib bahwa oleh karena kematian Yesus kita bisa diselamatkan. Nah, kalau dari saya menurut pelajaran ini ya, yang saya dapatkan adalah ini menarik sekali sebenarnya pelajaran ini, dan saya pas pelajari ini senang ya. Sebenarnya kasih karunia Tuhan buat Akan ini luar biasa. Tapi karena sudah semakin mendekat seperti yang Bang Glenn bilang tadi, kok dia nak mau ngaku gitu. Padahal sebenarnya sudah mendekat, cuman dia masih tetap berdiam. Kalau di penjelasan bilang, dia masih tetap berdiam, tidak berkomentar apa-apa. Sehingga cara yang Tuhan gunakan, ya seperti pelajaran kita di pelajaran sebelumnya, Tuhan itu Tuhan yang adil. Dan Tuhan tidak akan menghukum kepada mereka yang tidak melakukan kesalahan. Tapi bagaimana mau cari dosa paling mempengaruhi satu bangsa? Ya kembali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa perjanjian yang Allah buat antara bangsa Israel itu mencakup individu dan korporasi. Dan ketika Tuhan tidak menemukan itu secara bangsa, secara korporat, maka Tuhan masuk secara individu. Jadi pertama, dia minta Yosua kumpulkan dulu secara kaum, secara suku, bawa ke muka, setelah suku, kaum, bawa ke muka, setelah kaum, keluarga, setelah keluarga, baru individu. Harusnya akan jangan dulu jangan dulu sampai jari Tuhan sendiri yang menunjuk dia, baru dia mengaku. Harusnya sebelum jari Tuhan menunjuk, dia harusnya sudah rendah hati mengakui kesalahannya. Nah itu yang disampaikan oleh pelajaran kita hari. Yes, mungkin salah satu juga yang perlu kita sadari adalah bahwa ini juga untuk menunjukkan bahwa ada pertalian. Maksudnya ada kelompok-kelompok yang sebenarnya bisa menjadi pelindung atau barrier, baik itu ketika untuk mencegah ataupun untuk meremedi, memperbaiki ketika satu hal yang terjadi. Dan Allah menunjukkan ini kan bagian dari bangsamu, berubah suku ini, lalu bagian dari suku yang ini, lalu bagian terus mengerucut sampai kepada individu yang terkait. Tetapi di setiap level ada kan supervisornya, ada tua-tua sukunya, ada tua-tua kaumnya yang dituakan dari setiap pemparannya gitu kan. Kalau orang Batak bilang gitu kan. Kan sebenarnya kan ada gitu. Tapi kenapa mereka tidak bikin apa-apa? Nah, mungkin itu juga menjadi teguran bagi mereka. Jadi walaupun bisa langsung kepada si Akan ini, tetapi Allah juga menunjukkan bahwa kaum garis dari Peresnya juga kena, lalu keluarga bapaknya juga menanggung malu lah kalau dalam budaya timur gini kan, terhadap suatu kesalahan individu. Jadi memang kalau kita bisa melihat bahwa antara keterkaitan antara konsekuensi daripada perbuatan satu orang kepada lingkungannya itu sebenarnya tidak terpisahkan. Sehingga kita bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, tapi pada saat yang sama lingkungan itu juga punya andil terhadap kita. Jadi ada sebuah hubungan yang seharusnya simbiosis antara individu dengan kelompok. Dan inilah yang mungkin belum terjadi, dan Allah mau menegaskan
kembali. Sama seperti bahwa ketika satu orang bersalah, maka kamu juga akan bersalah. Ya, semua orang ini juga harus step up gitu lah. Nah, kira-kira mungkin itu poin tambahan lainnya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah melihat bagaimana Yosua mengatakan kepada Akan untuk menghormati Allah dan mengaku di hadapannya. Lalu Akan menjawab Yosua dan mengaku akan dosanya itu. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, akan mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau akan mengakui kesalahannya di depan publik, apakah semua dosa itu harus juga kita akui di depan publik? Atau bahkan di beberapa kebiasaan itu mengaku dosa di depan pendeta, meminta pendeta untuk mendoakan supaya diampuni, atau bagaimana, Bang Glenn? Kita harus lihat konteksnya. Ya. Konteksnya adalah dosa pribadi. Dia hanya, jadi yang disembunyikan itu peraknya kurang lebih sekitar 2,2 kilogram. Jadi ya nggak terlalu, ya maksudnya bisa disembunyikan, ya kan? Emasnya seperempatnya sekitar setengah kilo, jadi tidak terlalu besar juga sebenarnya. Jadi bisa disembunyikan. Tapi hal yang kecil-kecil ini membawa akibat kepada bangsa. Jadi dosa pribadi si Akan ini adalah memberikan akibat kepada bangsa. Jadi harus diakui ke hadapan bangsa supaya bangsa itu tahu kenapa mereka mengalami kekalahan, dan mereka tahu apa penyebabnya untuk pembelajaran mereka berikutnya. Jadi tidak semua dosa perlu kita akui di depan umum. Jadi kalau dosa saya pribadi sama Tuhan tidak ada efeknya impactnya kepada siapapun, ya saya bereskan aja dia sama Tuhan. Tetapi ketika dosa pribadi itu memberikan impact kepada orang banyak, saya harus hadapkan itu kepada publik. Saya pikir itu prinsipnya. Oke. Nah, kita harus ingat satu hal, bahwa akibat dosa Akan pada masanya tidak dapat ditebus hanya dengan mengakui dosa. Tetapi dia perlu membayar dengan upah dosanya yang dia lakukan, yaitu maut. Nah, itu yang perlu untuk kita ketahui. Dan ketika baca 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Pertanyaannya, apakah Akan betul-betul mengakui dosanya? Iya nggak sih? Atau cuma karena ketahuan? Atau karena sudah tidak ada pilihan lain? Karena memang sudah jari Tuhan yang menunjuk langsung bahwa kamu, dan memang sudah terbukti iya. Sehingga dengan kasih sayang Tuhan melalui Yosua, seorang pemimpin yang luar biasa, yang penuh kasih, panjang sabar, lemah lembut, dan katanya tidak pernah marah, yang membuat hatinya tersentuh untuk membuat dia mengakui akan dosa-dosanya. Itu balik pertanyaan yang di pikiran saya. Cuman di pelajaran ini memang menjelaskan secara teks Alkitab, tidak memberikan indikasi bahwa akan menunjukkan tanda-tanda pertobatan yang nyata, katanya seperti itu. Dia berharap sampai akhir untuk tetap tersembunyi. Kita bisa membayangkan, sepertinya harus tidak ada rasa bersalah yang dia tidak berpikir bahwa ini impact-nya ini akan besar kepada bukan cuma saya pribadi, anak saya, istri saya, keluarga saya, bangsa saya. Nah, itulah sebabnya, jadi kalau kembali kepada jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan. Saya yakin dan percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, mau mengakui akan setiap kesalahan dan dosa, sebagaimana kalau akan melakukan hal yang sama, Tuhan Allah setia dan adil akan mengampuni dia dari segala kejahatannya. Ya, jadi kalau ada lagu yang bilang you only sorry because you get caught gitu ya. Mungkin ya dia menyesal karena dia tertangkap gitu loh, bukan karena dosanya. Itu di sisi itu ada. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa ini bukan proses ini bukan lagi proses pengakuan, bukan lagi proses ini, tapi ini sudah proses persidangan. Dan kalau persidangan ya terbuka. Jadi di dalam sisi itu, walaupun kita bisa bilang bahwa kesalahannya itu adalah kesalahan pribadi,
Tetapi dalam proses persidangan itu kan harus dibuka supaya apa? Jelas, penghukumannya juga jelas lah. Kenapa nih orang tiba ini dihukum kalau nggak ada dasarnya? Itu di satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain yang mungkin kita perlu hadapi juga, memang kenapa kalau orang minta ampun setelah dia ketangkap? Apakah salah? Apa nggak boleh? Apakah artinya dia diampuni? Belum tentu juga kan. Jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa akan ini memang akan binasa kekal gitu. Kalau binasa sekarang mata ganti mata, nyawa ganti nyawa karena kesalahan dia membuat prajurit-prajurit yang 36 itu tewas ya oke lah. Ya keluarganya dibunuh ya oke lah, masih sesuai dengan lex talionis gitu kan ya, proses equal itu sesuai dengan kesalahannya. Tapi kalau kita mengatakan kalau gitu jadi apa? Kalau udah ketangkap gak usah ngaku gitu. Kalau di fakta bahwa dia mengaku itu mungkin masih meringankan juga, gitu kan ada yang udah ketangkap pun juga nggak mengaku, itu lebih parah lagi. Tapi fakta dia masih mengaku, kita tidak mengatakan bahwa artinya dia tidak selamat, dan kita juga jangan memberikan kesan bahwa kalau gitu semua orang yang tertangkap dan mengaku udah pasti salah, nggak juga. Paling nggak kan ada pengakuannya. Nah, tinggal prosesnya seperti apa, dan ini tergantung konteksnya juga ya. Kalau di dalam hal ini ya kita nggak tahu dalam sepersekian detikkah proses itu terjadi, karena kan begitu kisah berikutnya adalah dia dilempari sampai mati, udah nggak ada lagi waktu untuk bertobat apa segala macam. Tetapi paling nggak itu membuka bahwa ya nggak apa-apa kalau memang dia bersalah dan dia mengakunya pas dia ketangkap, ya nggak apa. Terus kenapa? Terus bagaimana ke depannya? Apakah dia akan mengulangi lagi? Apakah dia akan melakukan restitusi seperti apa, perbaikan seperti apa yang dilakukan? Itu kan sesuatu yang sebenarnya masih bisa terjadi, paling tidak di dalam konteks di mana tidak langsung binasa. Jadi kepada Akan ini mungkin kita juga jangan terlalu keras gitu, nggak boleh gitu. Tapi kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, kita harus lanjut lagi karena waktu yang terbatas. Di pelajaran Sekolah Sabat kita bisa melihat kata-kata Akan dalam Yosua 7 ayat 21 mengingatkan pada kejatuhan Adam dan Hawa. Dengan melihat, lalu itu barang itu menarik atau pada akhirnya akan mengingini, lalu act-nya adalah mengambil gitu. Nah, apakah kita bisa memutus rantai dosa ini kayak nggak apa-apa lihat, yang penting tidak mengingini dan mengambil, atau nggak apa-apa lihat dan mengingini asal tidak mengambil, atau memang dari awalnya memang nggak boleh gitu melihat, mengingini, mengambil, Bang Glenn? Jadi ketika melihat apakah sudah dosa? Belum. Jadi lihat lagi. Jadi ketika kita tahu itu salah, lalu kita terus-menerus melihat itu, di situ menjadi masalah, karena ketika kita melihat secara terus-menerus kita sudah ke level berikutnya, ingin. Jadi ingin itu sudah dosa dalam hati, ya kan, dosa dalam hati. Nah, setelah kita dosa dalam hati, kita tidak tahan lagi, kita bikin tindakan jadi dosa nyata. Jadi apakah bisa kita hentikan? Ya, bisa kita hentikan. Yesus katakan kalau engkau melihat lalu engkau menginginkan, engkau sudah berdosa. Jadi hati-hati dengan melihat, ya kan? Kemudian kalau kita sudah terlanjur ingin, biarlah kita berhenti di ingin itu, karena di hukum ke-10 katakan jangan ingin, ya kan? Nah, kalau yang udah ketiga udah terlambat. Ya. Jadi yang pertama bisa dihentikan, yang kedua bisa dihentikan dengan kuasa Roh Kudus. Kita minta kekuatan Tuhan untuk kita dikuatkan untuk tidak melakukan dosa. Benar. Ya, kita harus pahami juga bahkan di dalam kehidupan yang sekarang, misalkan contoh gitu kan, billboard sekarang kan menjual dengan itulah ya kan. Bagi saya pandangan pertama itu tak terelakkan. Pandangan kedua masih questionable. Tapi kalau pandangan ketiga gitu, maksudnya sekali itu sudah pilihan ya. Kalau kedua kali lihat kan kita kaget, apa ini gitu. Nengok lagi itu masih ya oke lah. Tapi kalau lihat yang ketiga kali itu baru udah pilihan masing-masing. Tapi memang itulah Alkitab juga mengatakan ya di dalam Yakobus 1, nah kan dosa itu kan apa? Itu mulai dari keinginan hati. Lalu kemudian keinginan hati itu kan membuahkan, dan ketika dosa itu sudah matang baru dia berbuah maut. Jadi ada memang proses-proses yang terjadi di dalam hal ini, dan memang itu semua muncul dari keinginan hati. Nah, makanya harus benar-benar menjaga apa yang masuk ke dalam hati kita, pikiran ya melalui mata, telinga dan mulut ya. Ini kan ya semua indera sensori kita, supaya kita bisa menjaga. Karena kalau itu sudah
kuat berakar, lebih susah untuk kita tanggulangi, lebih susah untuk kita hentikan. Makanya jadi kalau orang tanya, kadang-kadang orang suka tanya ke saya, jadi pendeta ini garisnya di mana sih? Where is the line? Gitu kan? Ya tergantung. Kalau garisnya di sini terus apa? Lu mau sejauh mungkin udah lewat, tapi lu masih bisa balik, atau lewat sedikit tapi masih aman, atau benar-benar on the line, atau agak jauh supaya aman, atau paling jauh. Jadi untuk mengetahui line-nya itu di mana juga apa gunanya? Ya, tergantung mindset kita apa, gitu kan? Kalau mindset kita adalah supaya sejauh-jauhnya saya bisa balik lagi, oh ini extreme sport gitu kan, kayak bungee jumping kan, terjun, oh bisa ngangkat lagi, atau kayak naik parasut gitu kan, lompat, yang penting ada pakai parasut aman gitu. Jadi kadang-kadang kita bermain-main dengan dosa, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi, tapi apakah artinya, wah udah hindari semua, oh saya tidak mau melihat, oh, seperti Ayub gitu kan, aku sudah membuat perjanjian dengan mataku, jadi kemana-mana kita tutup mata supaya nggak melihat hal yang jahat. Kan nggak begitu juga. Jadi memang menarik juga, karena memang dosa ini timbul dari kebanyakan adalah dari mata, tapi keinginan itu kan ada prosesnya, masih bisa dihentikan. Jadi makanya kita harus selalu memandang kepada Yesus, kira-kira mungkin seperti itu. Oke, dan banyak sekali ya cerita-cerita Alkitab yang dimulai dengan mata dan dimulai dengan mata dengan diakhiri dengan dosa. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Di dalam Yosua 8, ketika kita membaca, kita bisa yakin bahwa kemenangan datang dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan strategi itu kepada Yosua. Nah, bagaimana dengan saat ini ketika kita tidak lagi mendengar suara Tuhan langsung berbicara kepada kita? Apa yang harus kita lakukan ketika merencanakan atau membuat strategi untuk sesuatu hal? Dan bagaimana kita bertanya akan apa kehendak Allah, Bang Glenn? Tuhan tidak berbicara secara langsung, tetapi Tuhan masih berbicara, bukan? Ya, jadi sampai sekarang Tuhan masih berbicara. Nah, bagaimana cara kita bisa mendengarkan petunjuk Tuhan? Saya kasih 2 hal saja dari ayat 3. Bagian pertama adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhanlah yang menolong kita untuk tahu mana yang benar, mana yang salah, apa rencana sesuai dengan Tuhan. Kemudian di Yakobus 1 ayat 5 di sini dikatakan, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jadi kita masih bisa berdoa, tanya sama Tuhan, karena Tuhan janji untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dan terakhir adalah di Yohanes, di buku Yohanes 16 ayat 13, Tuhan janji mau kasih Roh Kudus. Jadi walaupun Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita sekarang, paling tidak 3 hal yang ini masih Tuhan nyatakan kepada kita. Kita bisa baca firman Tuhan, lalu kita bisa berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan, dan ketiga, kita izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Oke, Stella. Dari pelajaran ini, yang kita bisa pelajari adalah bagaimana kita libatkan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Sebagaimana Yosua, kenapa dia mengalami kemenangan di setiap perang? Karena ada Tuhan yang terlibat di situ. Dan semua arahan Tuhan, bukan keinginan dia, tetapi arahan Tuhan dan tuntunan Tuhan, sehingga kemenangan itu boleh dimiliki oleh bangsa Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Kita butuh Tuhan terlibat langsung di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, saat ini sangat sederhana kalau dibilang, berdoa, luangkan waktu secara pribadi bersama Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa, dan minta Tuhan untuk boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang kita temui. Oke. Jadi kalau di dalam kitab Yahudi itu kan sering disebut sebagai Tanak, kan Torah, Nabi-Nabi, sama Ketuvim, kitab. Jadi kalau di bahasa Indonesia pas itu Taurat, Nabi, Kitab. Yeah. Dan kalau kita melihat sebenarnya Taurat, Nabi, Kitab ini berbicara akan hal-hal yang mirip tapi agak berbeda. Maksudnya Taurat berbicara mengenai hukum, prinsip. Ini berlaku sepanjang masa. Dalam arti ya mungkin aplikasinya bisa berbeda, prakteknya bisa berbeda, tetapi prinsipnya kekal. Ini Taurat ini. Lalu nabi-nabi. Ya, nabi-nabi ini berbicara kepada suatu kondisi tertentu.
ketika ada suara Tuhan, ada suatu masalah, ada suatu yang harus dikatakan dengan dengan suara profetik. Nah, ini nabi-nabi berbicara, dan itu juga terjadi juga masih sekarang melalui berbagai cara. Lalu yang ketiga adalah kitab. Kitab ini sih apa sih? Pengalaman hidup, ujangan-ujangan ya. Kitab-kitab ini kan salah satu mungkin paling terkenal adalah Mazmur dan Amsal. Pengkhotbah juga, ratapan juga di sana. Kira-kira inilah omongan-omongan yang untuk orang-orang yang sudah istilahnya makan asam garam lah, yang sudah mengalami banyak kejadian gitu kan. Dan di dalam semua ini kita bisa mempelajari sebenarnya apa sih kehendak Allah. Kalau kita tahu prinsipnya, kita tahu apa suara profetiknya, dan kita tahu pengalaman-pengalaman hidup ataupun moral stories dari setiap orang-orang yang ada, itu bisa membuat kita lebih tahu arah mana. Kalau mau spesifik, mungkin enggak. Karena kalau dibilang spesifik, kita harus berhati-hati juga. Dalam arti, ketika Allah memberikan salah satu perintah yang pertama, ya kan, yang menjadi ujian, ya kan, Allah memberikan buah, ya kan, semua pohon di dalam Taman Eden ini boleh kamu makan kecuali yang satu. Ini artinya apa? Ada sebuah boundary luar dan ada boundary dalam. Jadi di dalam ini terserah mereka mau makan pisang kah, mau makan durian kah, mau makan manggis kah, suka-sukamu lah. Tapi yang ini nggak boleh, gitu kan? Nah bagi kita juga di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita suka berencana tapi suka takut, karena kita takut mengekspresikan free will kita. Oh gitu, Tuhanlah yang berkehendak. Tapi kehendak Tuhan adalah supaya kamu berkreasi. Nah, kalau udah kayak gitu, kita harusnya lebih tenang gitu. Karena apa? Kebanyakan daripada paralisme ini takut memutuskan karena beberapa hal. Satu, sebenarnya ada keinginan untuk mendapatkan yang terbaik. Apakah itu salah? Kalau itu udah menjadi sebuah kerinduan ataupun keinginan yang bisa salah juga. Kenapa? Karena kalau nggak terbaik artinya, oh saya nanti kurang ini apa itu kan, artinya kan kita tidak melihat bahwa ada kasih karunia di sana, kita tidak melihat bahwa Tuhan bisa memberikan grace and mercy gitu terhadap mungkin kalau kita tidak benar-benar pas gitu kan, atau juga mungkin kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa mengarahkan sehingga udah kita maunya pasti. Nah ini kan enggak juga. Dan salah satu yang mungkin saya pelajari juga di dalam tadi yang disebutkan oleh Bang Glenn juga di dalam Mazmur 119 ayat 105, pelita ini kita harus tahu, ini pelita ini bukan lampu, bukan senter. Kalau senter, di senter sampai 100 meter ke depan, 20 meter ke depan masih kelihatan, tapi pelita ini cuma kelihatan 2-3 langkah di depan. Jadi memang ya kita harus selalu arahkan langkah kita sesuai dengan kebenaran yang ada di depan mata kita. Kita mungkin nggak tahu 10 langkah di depan itu ada apa, tapi paling nggak 3 langkah ke depan kebenarannya adalah ini. Nanti ketika saya sudah sampai di sana, di 3 langkah ke depan, akan ada pilihan, akan ada jalan yang harus saya ambil lagi. Menggunakan apa? Menggunakan pelita yang sama yang menuntun saya sampai sejauh ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Ini penjelasannya luar biasa ya. Kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita mau berencana atau melakukan sesuatu. Tuhan juga ingin kita menggunakan kreativitas dan pikiran kita, hikmat yang kita serahkan kepada Tuhan, yang seturut dengan prinsip-prinsip kebenaran atau prinsip di dalam Alkitab. Nah, kalau kita mundur sedikit dan kita melihat bagaimana reaksi Yosua pertama kali ketika bangsa Israel itu kalah, di ayat 6 dikatakan Yosua mengoyakkan bajunya, sujud mukanya sampai ke tanah. Lalu di ayat 7 berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami dibinasakan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu." Seakan-akan seperti keluhan bangsa Israel ya waktu masih di padang gurun ya. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, "Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mumpung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Jadi kita bisa melihat bahwa di balik reaksi Yosua yang kalau kita baca dari ayat 6 sepertinya hanya mengeluh seperti bangsa Israel waktu itu, tetapi di ayat 9 kita bisa lihat bahwa
Yosua pun sama seperti Musa ya, memikirkan nama baik Allah gitu. Jangan sampai semua orang bangsa-bangsa ini mengatakan, oh ini Allahnya Israel ini hanya bisa membawa mereka keluar untuk memusnahkan mereka. Apa hal yang lain yang kita bisa pelajari dari reaksi Yosua di sini, Bang Glenn? Hal lain adalah kenapa Yosua melakukan ini, karena dia bingung. Protes dia, Tuhan, ini sesuatu yang saya tidak mengerti mengapa terjadi. Jadi, tapi menariknya adalah ketika dia bertanya mengapa, dia tidak tanya sama yang lain atau mencari jawaban yang lain, tapi dia datang sama Tuhan. Jadi ini pelajaran aplikasi kepada kita bahwa ya dalam hidup ini kita seringkali punya hal-hal yang kita tidak mengerti, tapi gantinya kita cari jawaban dari tempat lain. Biarlah kita mencontoh apa yang Yosua lakukan, datang kepada Tuhan. Ini pelajaran yang saya. Lalu yang menarik adalah Yosua ini tidak finger pointing nih. Salah sini. Tapi gantinya dia mewakili bangsa itu datang kepada Tuhan. Ini satu teladan yang luar biasa sekali daripada Yosua, menunjukkan kerendahan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Nah, kalau lihat dari cerita ini ya, dari Yosua 7 ayat 6 sampai 9, tadi sudah disampaikan bahwa itu sesungguhnya memang Yosua itu sedang meluapkan isi hatinya sebagai manusia yang sedang mengalami kekecewaan karena keberhasilan kemarin itu tidak menjamin untuk kesuksesan hari ini. Itulah reaksi dia. Tetapi Tuhan mau ingatkan kepada Yosua satu hal. Hal ini mengungkapkan bahwa sebuah tema dan prinsip yang menjadi inti dari tujuan Allah bagi bangsa Israel. Tuhan hadirkan itu supaya Tuhan ingin memperkenalkan ini loh Allah bangsa Israel kepada bangsa lawan, bahwa Allah Israel bukan Allah yang lemah, tetapi Allah Israel adalah Allah yang patut dihormat dan dimuliakan. Dan satu hal lagi, Tuhan ingin membuat Yosua sebagai seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin yang memiliki iman dan taat patuh kepada Tuhan. Jadi iman dan penurutan. Dan ini yang Tuhan sedang membentuk Yosua dalam kondisi ini. Oke. Dan kalau kita lihat di sini, Yosua itu sebagai saksi ya, menjadi saksi akan kuasa Tuhan, dan dia selain dia istilahnya membela nama Tuhan, dia juga menjadi saksi akan kuasa Tuhan dan belajar dari bangsa Israel bagaimana kita bisa menjadi saksi atas kuasa Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kak Stella. Oke, belajar dari bangsa Israel bagaimana kita dapat menjadi saksi atau kuasa Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan, Dia mengizinkan kegagalan dan kekalahan agar kita dapat berbenah diri, melihat atau bercermin di dalam diri kita apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Dan Tuhan izinkan kekalahan itu supaya mau membentuk kita, memperbaiki apa yang salah dalam kita menurut pada kehendak Tuhan. Karena dalam pembahasan ini sebenarnya yang Tuhan butuhkan adalah trust and obey, percaya dan menurut. Nah, inilah yang hampir dibilang bangsa Israel itu gagal. Meragukan Tuhan. Ada di pelajaran keberapa itu dikatakan bahwa bangsa Israel ini seperti mereka meragukan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Oke, Bang Dan. Ya, kadang-kadang orang bisa dilihat imannya ketika dia menghadapi kesukaran. Apakah imannya kuat atau hanya ketika diberkati dia senang. Dan kita bisa lihat di sini dalam kisah Yosua, ketika dia sedang dalam titik terendah dalam kehidupannya, dia memilih untuk datang kepada Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, nama Tuhan akan ditinggikan bahwa benar kita mempunyai Allah yang hidup, kepada siapa kita bisa percaya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah kita menjadi saksi. Orang Israel ini kan berdosa lalu mereka bertobat kan.
Nah, kalau hidup saya 20 tahun yang lalu sama sekarang sama aja, tukang tukang ngomongin orang, tukang malas, tukang tipu, apa bedanya? Ya kan? Tetapi ketika orang melihat kehidupan kita ditransformasi menjadi karyawan yang on time, jujur dalam pekerjaan, setia dalam banyak hal, orang yang bisa dipercaya, itu orang akan katakan, wah orang ini dulu nggak kayak gini loh, tapi sekarang sudah berubah. Ini adalah satu kesaksian hidup yang bisa kita lakukan dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kita sekarang ini. Jadi kami ada satu pengalaman waktu jadi penginjil literatur, jualan buku waktu kuliah. Jadi kan kami jual buku di tempat yang harus jalan cukup jauh lah, dari rumah ke rumahnya cukup jauh gitu kan, dan dari jalan masuk ke rumahnya itu ada jarak lah. Jadi suatu ketika lagi jalan lari kan, karena lari nyampe di teras rumahnya, pas kita ketok pintu nggak lihat di sebelah kanan itu ada anjing hitam, gede gendut gitu ya, Rottweiler kayak kalau nggak salah ya, betina sih kayaknya. Kita langsung kayak, oh gila, Tuhan tolong. Wah, akhirnya malah anjingnya balik badan, terus kayak rebah, terus kayak minta dilus-lus. Wah, kita lus-lus lah. Walaupun tamunya orangnya nggak ada di rumah. Akhirnya kita cuma main sama anjing itu sebentar. Wah, kita senang, oh Tuhan menjaga, melindungi gitu kan. Pas rumah sebelahnya langsung sama juga kita lari, terus ada chihuahua. Gitu kan. Cuma ini anjing kecil, peduli amat kan. Terus digigit sama anjing yang kecil. Padahal sama anjing yang galak, yang gede, aman, terlindungi. Jadi kadang-kadang kita melihat kisah Yosua ini agak sedikit berbeda dengan kisah Musa. Dalam arti begini, Musa ini melewati sesuatu yang besar, tapi dia menghadapi sesuatu yang lebih besar. Jadi kan soalnya kayak dari hal yang ini, dia mau naik nih, kok nggak bisa naik nih, aduh Tuhan gimana nih, jangan karena kamu nggak bisa naik, makanya nggak jadi gitu kan. Itu kan komplain Musa kan, karena kamu tidak mampu. Tapi kalau Yosua ini kan dari hal yang besar ke hal yang kecil. Ini kan Jericho dengan Ai ini kan kota, ibaratnya satu kota metropolitan, satu ini kota pinggiran kota gitu kan. Kecil. Kota kecil kan. Jadi Yesus ini bertanya-tanya, jadi sebenarnya Tuhan ini maunya apa gitu kan. Dan kadang-kadang kita pun juga punya pengalaman kayak kalau untuk hal besar, kita berdoa apa terjadi. Tapi untuk hal yang kecil seringkali mungkin kita tidak berlindung, tidak mengandalkan Tuhan seperti ketika kita menghadapi masalah yang besar. Dan di dalam dua hal ini, apakah dari masalah kecil lalu menghadapi besar, atau dari masalah besar terlewati lalu menghadapi masalah yang kecil, tetap ada pitfall-nya, ada jebakan-jebakan yang bisa membuat kita jatuh dalam iman kita. Dan kayaknya Yosua ini melihat, jadi dia heran, bingung kok nggak bisa gini. Jadi maksudnya kayak nggak make sense gitu loh. Harusnya kan bisa gitu loh. Harusnya yang ini, tapi kok nggak bisa gitu loh. Jadi apa? Dan seringkali ketika kita mentok di sesuatu hal yang kecil, ya mungkin ada pelajaran juga bagi kita. Apakah kita terlalu menganggap remeh, apa kita takabur, apakah kita udah complacent gitu kan ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita perlu telaah juga. Dan inilah yang menjadi background-nya. Walaupun sama seperti Musa, dia bukan dirinya. Oh, kayaknya lebih enak dulu. Kalau komplain bahasa Israel kan, dulu di Mesir kami lebih enak. Tapi kan komplain daripada Yosua bukan dulu di seberang sungai Yordan itu lebih enak. Tapi lebih kepada, jadi bagaimana nih nanti nama Tuhan yang tercoreng. Nah, jadi mungkin salah satu aplikasinya ketika kita mencari kemuliaan, bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaan Tuhan, biasanya itulah doa-doa itu akan lebih sering terjawab. Nah, mungkin itu salah satu yang bisa kita pelajari. Oke, kesimpulan pendeta? Oke, kesimpulannya adalah, jadi dalam satu pelajaran pekan ini, kita melihat tentang bagaimana ada interaksi antara individu dengan kelompok. Ada interaksi antara pengalaman masa lalu dengan pengalaman di depan. Ada interaksi antara skala besar, kecil. Dan kita melihat semua ternyata bahwa Tuhan memberikan pelajaran kepada Yosua dalam memanage hal-hal ini. Jadi kalau kita bilang kan seringkali kalau orang selalu bilang, buku kepemimpinan itu Nehemia. Ini kan berapa kali sering bilang, kalau leadership nggak usah baca buku Maxwell. Tapi bacanya buku Nehemia kan, seringkali bilang begitu kan. Tapi yang salah, buku Yosua ini pun juga banyak prinsip-prinsip kepemimpinan. Dalam hal ini, Yosua ini yang sebenarnya sedang, bukan diuji lah ya, tapi yang sedang dibentuk dan sedang dijadikan percontohan bagi kita pembacanya. Bagaimana dia memanage, bagaimana dia memanage transisinya, bagaimana dia mengatur apa yang dilakukan bangsa ini, bagaimana dia melihat akan kesuksesan, kegagalan, dan dilihat di dalam Yosua 7 ayat 6-9 ini, inilah yang ada di dalam mindset yang ada di dalam dirinya. Yang pasti adalah pelajaran yang diambil juga ketika dia melihat intercesi daripada
Musa ini. Jadi dalam pelajaran-pelajaran ini kita bisa melihat ternyata musuh itu bisa dari dalam, dari luar, dari hal kecil. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pendeta Wilson, Bang Glenn, dan juga Kak Stella. Kita sudah berdiskusi bersama. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran pekan ini ataupun pelajaran triwulan ini mengenai kitab Yosua, jangan ragu-ragu tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Pertanyaan yang pertama datang dari Martin Gambidau. Shalom. Adakah orang Kristen cuma harus percaya kepada Tuhan setelah melihat perbuatan Tuhan yang menakjubkan? Di mana perbuatan Tuhan yang menakjubkan itu diistilahkan sekarang sebagai mujizat. Sebenarnya mungkin beberapa kali ya kita sudah membahas ini ya Pendeta. Mungkin ada jawaban. Baik, terima kasih Kak Yola. Shalom juga Saudara Martin Gambidau dan untuk kita semua. Jadi, gimana nih iman Kristen apakah didasarkan terhadap mujizat? Itu yang kita pengen, pertanyaan daripada Martin Gambidau. Baik, boleh baca Roma 10 ayat 17. Oke, Roma 10 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu yang akan kokoh melalui firman. Lalu berikut 2 Timotius 3 ayat 15 saya baca ya Kak Yola ya. Iya, Pendeta. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci, firman Tuhanlah yang dapat memberikan kekuatan untuk kita beriman yang kokoh di dalam Tuhan. Masalahnya, kalau kita cuman dari mujizat apa yang kita lihat, coba 2 Korintus 5 ayat 7. Kayak 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sini dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi enggak perlu. Kalau Tuhan buat mujizat, puji Tuhan. Tapi kita harus percaya betul apa perkataan-perkataan Tuhan. Ya. Nanti saudara-saudara boleh baca dalam Yohanes pasal 4. Ya, ada 3 cerita di sana. Cerita tentang perempuan Samaria, cerita tentang di mana Yesus pulang ke Galilea, dan cerita tentang seorang perwira yang anaknya sakit. Ya. Jadi apa yang terjadi? Kalau perempuan Samaria dan juga yang anaknya sakit itu, dia hanya percaya perkataan-perkataan Yesus. Orang-orang di Galilea itu percaya sama Yesus oleh karena perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus di pernikahan di Kana. Tapi apa yang terjadi? Mereka lah yang menolak Yesus. Jadi nasihat Yesus buat kita semua. Saya baca ya, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan dasar yang paling kokoh, coba baca Kak Yola, Matius 7 ayat 24 sampai 25. 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Iman yang kokoh adalah iman yang mendengar perkataan-perkataan Tuhan dan melakukannya. Bukan kalau kita landaskan kepada mujizat saja dan segala macam, itu bisa kita sesat dan akhirnya kita bisa hilang. Nggak kokoh itu. Itu gambaran berikutnya dalam kalau kita baca di dalam Matius 7 itu, gambaran berikutnya adalah yang didirikan di atas pasir. Itu nggak kokoh. Waktu badai datang kita bisa rusak iman kita. Jadi marilah kita beriman terhadap perkataan-perkataan Tuhan. Itulah yang membangun iman kita dan percaya kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih penjelasannya Pendeta. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Samuel S. Dalam pelajaran Sekolah Sahabat dikatakan, pada akhirnya Allah berperang melawan dosa dan tidak akan membiarkan konflik ini selamanya. Setiap hari mungkin kita berperang melawan godaan jatuh ke dalam dosa maut dari si iblis. Menjadi pertanyaan kapan dan di saat bagaimana waktu yang tepat kita melawan dosa dan godaan iblis. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih
pertanyaan daripada saudara Samuel, ini pertanyaan dari semua anak manusia. Karena kita hidup di atas dunia yang sudah berdosa. Mari kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Silakan Kak Yola. Oke, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai yang ke-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi iblis itu berjalan berkeliling bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Kita disuruh berjaga-jagalah. Berarti setiap saat kita. Ya. Jadi saya akan baca dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Oke. Jadi di situ dikatakan bahwa memang harus kenakan, jadi terus-menerus. Perkataan lain dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti kapan kita lawan iblis? Dengan cara setiap saat kita harus tinggal di dalam Tuhan, menggunakan perlengkapan senjata Allah, terus-menerus berjaga-jaga, karena lawan kita iblis setiap saat menggoda kita. Kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, bukan kekuatan kita yang akan melawannya, tapi karena kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kekuatan Tuhanlah yang akan membuat kita dapat mengalahkan kuasa dosa itu. Terima kasih kasih. Pendeta. Ini memang kita harus mengingat ya perkataan-perkataan di dalam Alkitab dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kita harus selalu tinggal di dalam Tuhan, mengenakan perlengkapan senjata Allah sehingga kita dapat melawan godaan si iblis dengan tadi kalau dikatakan iman yang teguh. Terima kasih Pendeta, dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran sepanjang triwulan ini dari kitab Yosua, silahkan tinggalkan atau tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, atau juga bisa melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersama dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, masih ada kesempatan lagi, kami boleh berdiskusi, membahas pelajaran sekolah sahabat ini, dalam pelajaran mengenai musuh dari dalam ini ya Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh melihat, menyadari bahwa seringkali ya Tuhan, pergumulan kami bukanlah melawan yang di luar, tetapi yang di dalam, dan yang terdalam itu adalah diri kami sendiri ya Tuhan. Biar kiranya Kau boleh terus bersama-sama dengan kami, boleh terus berperang bagi kami, dan boleh terus menunjukkan hal-hal apa yang harus kami kalahkan, harus kami menangkan, harus kami atasi ya Tuhan. Dan biarlah semua ini boleh dapat terjadi atas kasih karunia-Mu saja. Bersama dengan kami semua yang ada di studio maupun pemirsa dimanapun dan kapanpun menyaksikan. Ini menjadi harapan kami, dan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Bang Glenn, Kak Stella. Kita sudah diskusikan pelajaran kita, dan kita masih akan meneruskan pelajaran dan cerita-cerita dari kitab Yosua, dan kiranya apa yang kita pelajari dapat memberikan pelajaran-pelajaran aplikasi juga yang kita dapat ambil dan kita dapat hidupkan dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.